Kalau kamu masih ngeraguin cinta saya bisa buktiin sekarang juga cinta saya. Cincin ini memang gak ada artinya. Tapi suatu saat nanti, saya akan mengganti cincin ini dengan cincin yang lebih indah. Dengan cincin ini, saya akan menikahi kamu. Saya akan menemani kamu dalam suka dan duka. Kesedihan kamu adalah milik saya. Dan kebahagiaan saya adalah milik kamu. Setelah hari ini, hati kita akan saling menyatu. Kantor polisi, saya mau lapor Pak. Ada buronan pembunuh di losmen saya. Tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Pilih warnamu, dua yang ada. Malam, Bu. Mereka masih ada di sini kan, Bu? Iya Pak, mari saya antar ke kamar mereka. Baik. Ini Pak kamar mereka. Tolong dibuka pintunya, Bu. Mungkin mereka sudah kabur, Pak. Fer, sebenarnya ada apa sih? Kenapa kita harus cepat-cepat pergi dari losmen itu? Tadi pas saya lagi ke lobi untuk ngambil handuk, tiba-tiba ibu losmennya nelpon polisi. Terus sekarang kita mau kemana, Fer? Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Permisi. Tunggu Pak polisi. Saat mereka di kamar ini, mereka sempat menggunakan telepon. Boleh saya cek nomor teleponnya? Silakan Pak. Alia? Halo? Alia? Alia? Alia, ini kamu kan sayang? Halo? Siapa yang telepon, Ma? Alia? Alia? Ternyata nomor telepon rumah Alia. Berarti Alia masih berhubungan dengan ibunya di rumah. Pasti ada barang bukti yang bisa mengarahkan kita ke tempat persembunyian Alia. Saya mau nelfon Mama. Cuman mau ngecek gimana keadaannya. Hentikan, Pak! Apa-apaan sih? Lepas!
Saya sedang panggil polisi. Polisi mencari kamu. Alia! Alia, jangan ngomong! Alia, itu yang pegang polisi! Tutup teleponnya, Alia! Ibu ini pasti tahu di mana anaknya berada. Tapi dia akan selalu menyembunyikan di mana anaknya. Untuk itu kita tahan saja dia. Siapa? Mulai saat ini, ibu menjadi tahanan rumah. Awasi dia. 7 kali 24 jam. Awasi gerak-gerik mereka. Sampai Alia bisa ketemu. Siapa? Bapak nggak punya hak menahan saya! Bapak lepas kenapa sih? Bapak! Yang benar dong, Pak! Aduh! Salah saya apa sih, Pak? Salah saya apa sih, Pak? Pak, ini buku catatan nomor telepon teman-teman Alia, Pak. Putri gimana keadaan Mama dan Olivia? Tadi saya telepon Mama, terus Mama teriak-teriak gitu bikin saya panik. Ada apa sebenarnya Putri? Apa yang terjadi? Ada kabar yang kurang baik, Alia. Maksud Putri? Sekarang, mama kamu menjadi tahanan rumah. Polisi mengawasinya setiap saat. Putri, tolong jagain Mama, Putri, tolong. Kenapa saya selalu menyebabkan masalah untuk Mama? Kenapa cuma kesengsaraan yang bisa saya kasih ke dia? Suatu saat saya akan bahagiain kamu, Al. Saya akan membuat kamu bahagia. Saya akan menikahi kamu. Dan kita akan hidup bahagia selamanya. Mama harus makan. Kalau Mama nggak makan, nanti Mama sakit. Ya, makan yuk. Ayo, Bu. Keadaan Ibu akan bertambah parah kalau Ibu menolak untuk makan. Tinggalkan saya. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu anak saya. Apa kamu yakin Andre bisa nolong kita? Cuma dia satu-satunya harapan kita. Sial. Kenapa gue sampai terperangkap di rumah gue sendiri? Kasihan Alia sama Ferdi. Mereka pasti tertangkap. Gue harus melakukan sesuatu. Kalian menyebar! Siap! Cari cepat! Sampai dapat! Terima kasih Putri, terima kasih. Itu sudah tugas saya. Sekarang saya harus kembali lagi ke rumah kamu. Kasihan. Mama kamu sangat menderita. Saya takut dia stres dan kehilangan ingatannya lagi. Fer, kamu dengar sendiri kan apa yang barusan Putri bilang? Kasihan Mama, Fer. Dia menderita gara-gara saya. Saya harus ketemu sama Mama, walaupun saya akan ditangkap polisi. Saya harus mengakhiri penderitaan Mama, Fer. Alia, jangan. Situasi saat ini lagi berbahaya. Kita jangan gegabah. Gini aja, biarkan saya yang berpikir, lalu kamu istirahat aja di sini. Ya. Kejadian buruk selalu menimpa saya, Fer. Saya nggak bunuh Berta, tapi mereka tetap nuduh saya. Dan sekarang kamu lihat keadaan saya. Polisi terus nyari-nyariin saya, Fer. Dan saya juga harus pisah dari Mama. Kamu tahu sendiri kan gimana kondisi Mama sekarang? Iya, saya ngerti. Tapi sekarang kamu istirahat ya.
Halo Andre. Halo Fer. Di mana lo? Tadi kita diselamatin sama Putri Cahaya. Dan sekarang kita lagi di gudang. Alhamdulillah. Lo sama Alia baik-baik aja kan? Alhamdulillah kita berdua baik-baik aja. Oh ya Andre, tadi polisi ngomong apa aja? Mereka bilang kalau gue terbukti nyembunyiin lo, mereka bakal nangkep gue. Polisi juga bilang kalau kasus Alia berat banget. Ini termasuk pembunuhan berencana, Fer. Apalagi diperparah dia kabur sama lo. Hukumannya bisa penjara seumur hidup, Fer. Penjara seumur hidup? Gue udah gak tahu jalan keluarnya harus kayak gimana. Gue nggak tahu, Fer. Lo punya dua pilihan. Alia hidup sebagai pelarian seumur hidup, atau nyerahin diri ke polisi dan dipenjara seumur hidup. Ya udah. Makasih atas informasinya. Thank you. Bye. Kamu barusan telepon Andre ya? Andre ngomong apa, Fer? Fer, lihat mata saya, Fer. Saya tahu apa yang Andre bilang barusan. Saya akan dipenjara seumur hidup, iya kan? Enggak, Al. Kamu nggak akan dipenjara seumur hidup. Itu saya jamin. Kita akan hidup bahagia sampai mati. Enggak, Fer. Hidup kita nggak akan tenang. Kita akan selalu dicari-cari oleh polisi. Nggak apa-apa, Alia. Yang penting kita ini hidup berdua selamanya. Kamu nggak akan dipenjara. Enggak, Fer. Saya nggak mau kamu ikut menderita gara-gara saya. Ini namanya egois. Kamu nggak salah apa-apa, Fer. Biarin aja. Saya nyerahin diri saya ke polisi. Dan kamu berhak lanjutin hidup kamu tanpa saya. Kamu harus kejauhin saya, Fer. Harus! Enggak, saya nggak akan pernah dan mau ngelupain kamu. Karena saya selalu mencintai kamu. Kamu mau jadi istri saya? Mana yang akan menjadi warnamu? Sis, gue punya berita bagus buat lo. Kok cuek gitu sih? Denger ya, si Ferdi udah keluar dari persembunyiannya. Dan lo tahu apa yang dilakuin sama Ferdi? Apa? Lo nggak tahu kalau Ferdi bakal nikah sama Alia? Apa? Ferdi mau nikah sama Alia? Lo ngarang ya? Gue nggak mungkin ngarang, sis. Gue dapat berita ini dari orang yang bener-bener bisa dipercaya. Tadi aja di mall gue ngeliat Andre sama Irma lagi milih-milih gaun pengantin. Buat siapa coba kalau bukan buat Alia? Dan mereka mau merit sebelum Alia nyerahin diri ke polisi. Brengsek! Gue nggak bakalan ngebiarin semua ini terjadi. Sis! Kasihan bawang putih. Habis menikah langsung masuk penjara. Tapi untungnya Ferdi itu sangat mencintai bawang putih, Tante. Ngapain lo datang ke sini? Pasti kamu mau melakukan perbuatan jahat. Dasar perempuan licik. Gue nggak ada urusan sama lo berdua. Gue datang ke sini pengen ngomong sama Ferdi. Dan kalau Ferdi tahu lo berdua ngalangin gue jamin lo berdua bakalan nyesel. Ngerti? Hei! Tante nggak apa-apa.
Mau ngapain lo kesini, ha? Gue cuma pengen nanya sama lo, sebesar apa sih cinta lo sama bawang putih? Lo nggak ada urusan buat nanya kayak gitu. Yang jelas gue mencintai bawang putih. Dan gue siap untuk melakukan apa aja buat dia. Lo harus ngebuktiin cinta lo sama bawang putih dengan cara merit sama gue. Lu udah gila apa? Gue married sama lo. Kalau lo nikah sama gue, bawang putih bakalan bebas. Maksud lo? Gue punya bukti kalau yang ngebunuh Oma Berta bukan bawang putih. Sekarang nasib bawang putih ada di tangan gue. Kalau lo nikah sama gue, bawang putih nggak bakalan masuk penjara. Sekarang terserah lo, Fer. Mau nikah sama gue atau mau lihat bawang putih membusuk di penjara? Tunggu. Oke. Gue married sama lo. Ferdi, dari dulu gue selalu bilang kan, kalau suatu saat lo bakalan bertekuk lutut di hadapan gue dan nyium kaki gue. Kalau sekarang lo mau nikah sama gue, cium kaki gue. Kenapa? Kok ragu-ragu? Ayo cepetan. Gue dengan 3 syarat. Kalau lo penuhin syarat-syarat ini, bawang putih akan terbebas dari semua tuduhan. Apa syaratnya? Yang pertama, bawang putih nggak boleh tahu tentang alasan kenapa lo mau nikahin gue. Biar aja dia mikir kalau ini semua adalah kemauan lo. Yang kedua, bawang putih juga nggak boleh tahu siapa pembunuh Oma Berta yang sebenarnya. Yang ketiga, lo harus ngasih semua harta lo ke gue. Rumah, perusahaan, pokoknya semuanya. Kamu cantik banget, Al. Dre, saya tahu perasaan kamu. Perasaan saya memang sakit, Kak. Tapi anehnya, saya juga ngerasa bahagia. Memang ini yang seharusnya saya lakukan demi kebahagiaan Alia. Kok Ferdi belum datang juga ya? Nggak biasa-biasanya dia telat kayak gini. Sabar, Al. Sebentar lagi Ferdi juga datang. Mungkin dia kena macet. Kamu mau menikah sama bawang merah? Apa kamu sudah gila, Fer? Terus bawang putih gimana? Bawang merah, kamu apakan Ferdi? Pasti kamu ngeguna-guna dia ya? Tante, kalau ngomong hati-hati ya. Aku ini calon istrinya Ferdi. Fer, bisa nggak sih nenek sihir ini disuruh diam? Berisik banget sih dia. Kenapa kita nggak mau ngomongin pernikahan kita aja? Tuh, penghulunya udah datang. Ferdi. Mana sih ini Ferdi? Diteleponin kok nggak diangkat-angkat?
kamu yakin Ferdi pasti datang? Meskipun terlambat, Ferdi pasti akan datang. Dia nggak akan ingkar janji. Sudah siap, Mas Ferdi? Bisa, Pak. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Saya ulang lagi, Mas Ferdi ya. Mas kawin pernikahan ini adalah sebuah rumah berikut isinya dan semua aset yang dimiliki oleh saudara Ferdi. Apa betul begitu, Mas Ferdi? Kamu sudah gila, Fer. Kamu mau serahkan semua harta kekayaan kamu sama perempuan ular ini. Kamu diancam apa sama dia? Kamu mau terjebak hidup selamanya sama dia, Fer. Tolong pikirkan lagi. Nenek sihir, aku sama sekali nggak maksa Ferdi sedikit pun. Dia sendiri kok yang mau ngasih semua hartanya dia ke aku. Iya kan, sayang? Begini, Mas, Mbak, dan Ibu. Dalam sebuah perkawinan tidak ada unsur paksaan sedikit pun. Semuanya harus ridho. Jadi bagaimana ini? Apakah mas kawin yang tercantum di sini sudah disepakati? Kalau sudah, saya akan segera bacakan akadnya. Silakan, Pak. Mana yang akan menjadi warnamu? Gak biasanya Ferdi setelah ini. Pasti dia lagi ada masalah. Dre, tolong kamu susul dia, Dre. Mana barang bukti yang lo janjiin ke gua? Serahin sekarang. Jangan marah-marah dong, sayang. Kita kan sekarang udah jadi suami istri. Dan aku sangat menghargai pernikahan kita. Jadi aku gak bakalan bohong. Nih, ini adalah pisau yang dipakai si pembunuh. Polisi bisa nemuin sidik jari di pisau ini. Dan ini adalah baju yang dipakai si pembunuh pada saat ngebunuh Oma Berta. Jadi siapa pembunuhnya? Siapa lagi kalau bukan mama aku? Nyokap lo? Nggak mungkin. Kenapa? Kamu pasti nggak nyangka kan? Aku bakalan ngelaporin mama aku sendiri ke polisi. Lihat, Fer, gimana pengorbanan aku buat ngedapetin kamu. Aku ngorbanin mama aku sendiri. Lo udah gila. Lo udah sinting. Ingat, Fer, kita punya kontrak perjanjian sebelum nikah. Kamu nggak boleh ngasih tahu siapapun tentang siapa pembunuh Oma Berta yang sebenarnya. Ngerti? Kami sudah menemukan bukti-bukti yang kuat. Pisau yang dipakai untuk membunuh dan pakaian ibu yang penuh dengan darah korban. Pak, itu fitnah, Pak. Itu fitnah. Pasti ada orang yang iri sama saya, Pak. Itu fitnah. Lagi pula Bapak dapat dari mana barang-barang itu? Hah? Aku yang ngasih. Aku udah nggak bisa megang barang-barang itu lagi, Mah. Sayang, kamu tega-teganya kamu melakukan ini sama Mama, sayang. Mah, Mama inget nggak? Mama pernah ngajarin ke aku betapa pentingnya harta. Sekarang aku sih cuma melakukan apa yang Mama ajarin aja. Aku cuma ngikutin Mama. Anak sialan kamu, anak durhaka, terkutuk kamu, Siska. Awas ya, Mama akan santet kamu. Mama akan santet kamu ke penjara. Siapa yang peduli? Mau dikutuk kek, mau disantet kek, terserah Mama. Setan sama setan tuh saudaraan, Mah. Jadi nggak bakalan mungkin nyakitin. Anak sialan kamu, anak sialan brengsek kamu, Siska. Dasar iblis kamu ya. Tante, Andre? Ferdi mana? Saya sama Alia udah nungguin dia dari tadi. Ferdi sudah nikah, Andre. Dia sudah nikah. Nikah? Maksud Tante apa?
Belum, Tante. Saya sama Alia nungguin dia dari tadi. Alia udah siap. Iya, tapi sekarang Ferdi sudah menikah dengan bawang merah, Andre. Ferdi nikah sama perempuan busuk itu. Nggak mungkin, Tante. Saya nggak percaya. Fer, bilang ke gua kalau lu nggak nikah sama cewek brengsek ini. Bilang, Fer. Sayang, kok kamu diem aja? Ngomong dong. Iya, Andre. Gue udah nikah sama Siska. Ferdi, gue nggak nyangka lu setega ini sama Alia. Lu udah ngancurin dia, Fer. Gua bunuh lu. Ferdi pasti lagi dalam masalah, Kak. Gak mungkin dia ngilang tanpa ngasih kabar apa-apa. Tenang, Al. Ferdi pasti baik-baik aja. Kita doain dia aja ya. Dre, kok kamu sendirian? Mana Ferdi? Apa yang terjadi sama Ferdi, Dre? Dre, jawab pertanyaan saya. Apa yang terjadi sama Ferdi? Itu siapa? Mau ngapain lagi kamu kesini? Gue datang ke sini mau ngebantuin Andre. Karena gue tahu Andre pasti nggak bakalan sanggup kan nyeritain ke lo tentang suami gue, Ferdi. Apa? Ferdi suami lo? Barusan gue sama Ferdi habis nikah. Dan sekarang gue datang ke sini mau ngundang lo ke acara pernikahan gue dan Ferdi. Karena lo adalah saudara tiri gue yang paling baik, gue yakin lo pasti bakalan mau datang kan ke pesta pernikahan gue? Siska. Mendingan lo sekarang cepet-cepet pergi dari sini sebelum gue kehilangan kesabaran. Lo dan suami lo benar-benar brengsek. Dre, udah Dre, cukup. Siska, lo nggak usah khawatir. Gue pasti datang ke pesta pernikahan lo nanti. Gue pengen ngucapin selamat langsung ke lo berdua. Al, keluarin aja semua emosi kamu, kekecewaan kamu. Keluarin aja semuanya, Al. Cukup. Cukup. Saya masih punya urusan yang lebih penting. Saya akan nyerahin diri ke polisi. Dan saya akan ketemu Mama untuk yang terakhir kalinya. Kak Irma. Andre, tolong kalian jagain Mama dan Olivia selama saya di penjara. Mana yang akan menjadi warnamu? Sial. Gue terjebak hidup serumah sama dia. Seranjang lagi. Gila.
tidur sih? Kamu nungguin aku ya? Lo nggak usah sok mesra-mesra di depan gue deh. Udah malas dengernya. Kamu jangan gitu dong. Kamu nggak capek apa dari tadi marah-marah terus? Jangan sentuh gue dengan tangan kotor lo. Ini cuman bohongan. Lo sama gue cuman suami istri di atas kertas. Nggak lebih. Ngerti lo? Terserah lo ya, lo mau benci sama gue atau enggak. Gue juga nggak ngarepin cinta lo kok. Sekarang gue kasih tahu ya, di pesta pernikahan kita nanti, gue udah ngundang Bawang Putih buat datang. Dan di depan Bawang Putih, lo harus bersikap mesra sama gue. Itu termasuk dalam perjanjian. Lo tuh emang perempuan iblis. Di pesta nanti, lo yang bakalan kelihatan seperti iblis di depan Bawang Putih, bukan gue. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Teman saya ini Alia. Dia mau menyerahkan diri ke polisi karena selama ini dicari-cari sebagai tertuduh pembunuhan perempuan bernama Berta. Iya, kasus pembunuhan itu kan. Kami sudah menemukan barang bukti yang mengarah ke pelaku pembunuhnya. Dan itu bukan kamu. Alhamdulillah. Pembunuhnya udah ditangkap, Pak. Kalau saya boleh tahu, siapa orangnya? Maaf, saya tidak bisa mengatakan siapa pembunuhnya. Karena itu kode etik kepolisian. Selama Anda tidak ada hubungannya dengan kasus ini, kami tidak boleh mengungkap identitasnya. Sampai sidang mengatakan dia bersalah. Terbuktikan kamu nggak bersalah, Al. Dan kamu nggak akan dipenjara, Al. Saya tahu kamu benci sama saya. Tapi itu lebih baik. Lebih baik saya dibenci oleh kamu. Daripada saya ngeliat kamu menderita. Alia. Dari mana kamu, sayang? Alia. Alia. Dari mana saja kamu, Nak? Kata orang-orang kamu akan dipenjara. Alia. Alia, jangan diam saja. Apa yang terjadi, sayang? Ma, saya mimpi. Tapi mimpi saya dirusak oleh seseorang. Walaupun saya ngerasa sakit sekali, tapi saya nggak bisa nangis. Mama ngerti kan maksud saya? Sis, lo tuh tega banget ya? Bersenang-senang di atas penderitaannya Alia. Lo nggak pernah pikir apa? Hah? Gue kasih tahu sama lo ya, lo nggak akan bahagia seumur hidup lo. Oh, gitu ya? Denger ya, kebahagiaan selalu gue ciptain sendiri. Nggak seperti lo dan si Alia yang konyol itu. Mendingan sekarang lo nggak usah pikirin nasib gue deh. Lo pikirin aja gimana cara lo ngadepin Bawang Putih di pesta pernikahan kita. Gue penasaran, apa dia bakalan nangis senangis-nangisnya atau dia bakalan nusuk lo pakai pisau di depan banyak orang?
kamu itu nggak bakalan berani ya datang ke sini. Hai Al, gue pikir lo nggak bakalan datang. Cantik banget hari ini. Saya nggak mungkin datang ke pernikahan orang yang saya sangat sayangi. Karena saya udah berjanji akan berbagi kesenangan dan kesusahan bersamanya. Sayang, kok kamu diem aja sih? Alia kan udah repot-repot datang ke sini buat nyelamatin kita. Ayo ngomong dong. Terima kasih Al atas kedatangan kamu. Mana yang akan menjadi warnamu? Alia? Kamu kenapa? Nggak tahu Kak. Tiba-tiba aja saya ngerasa mual, mungkin masuk angin. Al, kamu bukannya cuma mual biasa. Tapi kayaknya kamu hamil. Apa? Saya hamil. Terimalah kekasih dengan apa adanya dia. Maka cinta kasih suci akan bersemi pada hubungan Anda. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia